Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang berbahagia, yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang penilaian. Adapun poin-poin yang akan kita diskusikan bersama, antara lain, pengertian dan fungsi penilaian, jenis-jenis teknik penilaian, dan juga instrumen-instrumen penilaian. Oke Bapak Ibu, tetap semangat ya. Oke, kita mulai. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur capaian hasil belajar melalui berbagai teknik, instrumen, dan sumber penilaian. Fungsi penilaian ada 3. Yang pertama, assessment of learning dilaksanakan setelah proses pembelajaran, bertujuan sebagai pengakuan capaian hasil belajar. Yang kedua, assessment for learning dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung untuk melakukan perbaikan atas proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, assessment as learning dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung maupun berdasarkan hasil penilaian, yang mana ini fungsinya mirip dengan assessment for learning. Berikut ini kita jelaskan berbagai teknik penilaian. Yang pertama, untuk penilaian sikap, kita bisa menggunakan observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Sedangkan penilaian pengetahuan, kita bisa menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Adapun penilaian keterampilan, kita bisa menggunakan tes praktek, proyek, portofolio, dan lain-lain. Berikut adalah contoh instrumen penilaian sikap. Yang pertama, observasi. Yang kita tampilkan di sini adalah lembar observasi tertutup, yang mana dari kriteria yang ada hanya disediakan jawaban ya atau tidak. Sedangkan contoh berikut ini adalah lembar observasi terbuka, yang mana data yang ditampilkan terdiri dari waktu pengamatan, siswa yang diamati, catatan perilaku yang dilakukan, kemudian butir sikap. Selanjutnya, apakah termasuk sikap positif atau negatif. Kemudian, kolom terakhir, apa tindak lanjut yang kita lakukan. Lembar observasi terbuka biasanya juga boleh disebut dengan istilah jurnal penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap yang kedua adalah penilaian diri. Berikut kita berikan contoh lembar penilaian diri dengan sistem 4 level skor. Level skor yang pertama, tidak pernah. Yang kedua, kadang-kadang. Yang ketiga, sering.
dan yang keempat, selalu. Tetapi, skor ini bisa kita rubah dengan hanya memberikan dua opsi jawaban, yakni jawaban ya atau tidak. Instrumen penilaian sikap yang ketiga adalah penilaian antar teman. Berikut kita berikan contoh lembar penilaian antar teman dengan menggunakan pilihan jawaban ya atau tidak. Namun demikian, penilaian bisa kita buat dalam bentuk 4 level skor, seperti halnya contoh pada penilaian diri yang sudah kita tampilkan sebelumnya. Bapak Ibu, sekarang kita bahas tentang instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen penilaian pengetahuan yang pertama adalah tes tulis. Dalam instrumen tes tulis harus selalu dilengkapi dengan kisi-kisi, naskah soal, kunci jawaban, serta pedoman penilaian. Instrumen penilaian pengetahuan yang kedua adalah tes lisan. Tes lisan bertujuan hanya untuk mengecek pemahaman, yang mana ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pendidik kepada peserta didik secara lisan dan juga dijawab secara lisan. Instrumen penilaian pengetahuan yang ketiga adalah penugasan. Tugas ini biasanya diberikan setelah proses pembelajaran selesai, dan dalam penugasan yang harus diingat, guru harus memberikan instruksi dengan jelas. Instrumen penugasan juga dilengkapi dengan kisi-kisi serta pedoman pensekoran tugas. Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah penilaian keterampilan. Untuk menilai keterampilan peserta didik, ada beberapa teknik, antara lain yang pertama praktek, yang kedua produk, yang ketiga proyek, yang keempat portofolio, dan mungkin ada teknik yang lain. Adapun pemilihan teknik penilaian, ini kita sesuaikan dengan karakteristik materi yang kita ajarkan. Praktek biasanya mengukur capaian pembelajaran dalam keterampilan proses. Sedangkan produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa hasil atau produk-produk peserta didik. Atau bisa juga karya peserta didik. Kemudian proyek biasanya mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya untuk mengerjakan proyek tertentu dalam periode waktu tertentu. Biasanya proyek melibatkan proses dan juga hasil. Adapun portofolio, ini merupakan sampel karya siswa yang terbaik kita kumpulkan, kita koleksi sebagai deskripsi atas kompetensi keterampilan yang dimiliki. Selain itu, mungkin kita juga memerlukan teknik penilaian keterampilan yang lain untuk mengukur keterampilan siswa dalam ranah berpikir. Instrumen penilaian keterampilan
juga harus dilengkapi dengan kisi-kisi penilaian yang mungkin di sana memuat informasi kompetensi dasar yang diujikan, materi yang diujikan, indikator yang akan dinilai, dan juga bentuk teknik penilaiannya. Pada instrumen penilaian keterampilan itu sendiri, harus memuat informasi atau petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik yang sedang melakukan penilaian. Hal ini dikandung maksud agar peserta didik tahu persis apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan. Sebagaimana instrumen penilaian yang lain, instrumen penilaian keterampilan juga harus dilengkapi dengan rubrik penilaian dan pedoman pensekoran. Dan akan lebih baik apabila rubrik penilaian ini atau kriteria penilaiannya kita sampaikan dulu kepada peserta didik sebelum mereka mengikuti uji keterampilan. Hal ini dikandung maksud agar peserta didik dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian keterampilan atau uji keterampilan dengan maksimal. Sehingga diharapkan dengan demikian mereka bisa memperoleh hasil yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu, saya kira demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang sesuai, mohon masukan dan sarannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita dan juga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.